Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melu Lustiana, NIM 1905112053 dari lokal PJKR 6A. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Ilmu Gizi. Jenis-jenis sumber proses metabolisme dari karbohidrat, protein, dan lemak, dan akibat dari mitonutrion dari zat makro. Jawabannya A. Karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat ini ada dua. Ya, yang pertama karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini terdiri dari satu atau dua molekul. Jenis ini menyediakan sumber energi yang cepat, namun juga bisa memicu rasa lapar yang cepat. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini membuat kita kenyang lebih lama dan lebih menyehatkan karena mengandung lebih banyak vitamin, mineral, dan serat. Sumber karbohidrat. Zat karbohidrat ini didapatkan dalam bentuk gula, serat, dan pati. Karbohidrat bersumber dari roti putih, kue, soda, popcorn, nasi, jagung, popeda, biji-bijian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan roti coklat. Proses metabolisme karbohidrat ada dua jenis metabolisme. Anabolisme berperan sebagai pembentukan molekul dan katabolisme berperan sebagai penguraian molekul. B. Protein. Jenis-jenis protein ini ada 7. Yang pertama, protein enzim. Protein ini diperlukan dalam proses reaksi kimia. Fungsi ditunjang karena protein ini menghasilkan enzim. Yang kedua, protein struktural. Protein ini diperlukan untuk mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh di tingkat sel, berfungsi untuk memberikan struktur dan mendukung sel. Yang ketiga, protein hormon, untuk mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Yang keempat, protein antibodi. Protein ini berguna untuk meningkatkan partikel asing seperti virus dan bakteri serta untuk melindungi tubuh. Yang kelima, protein transport. Protein ini untuk meningkatkan dan membawa atom serta molekul kecil di dalam sel dan ke seluruh tubuh. Yang keenam, protein pengikat. Protein ini untuk menyimpan asam amino dan ion logam dalam tubuh dan berguna juga sebagai cadangan makanan yang menghasilkan energi jika dibutuhkan tubuh. Yang ketujuh, protein penggerak. Protein ini untuk menggerakkan otot dan tubuh. Sumber-sumber protein. Dilansir dari Helhin, protein ini didapatkan dari telur, kacang almond, dada ayam, oat, keju, yogurt, brokoli, daging tanpa lemak, daging ikan, dan udang. Proses metabolisme protein. Proses pencernaan protein sebagian besar terjadi dalam usus dengan bentuk yang telah berubah, yakni proteozoa, peptan, dan polipeptida besar. Kemudian setelah memasuki usus, bahan-bahan yang sudah dipecah sebagian besar akan tercampur dengan enzim pankreas di bawah pengaruh enzim proteolik seperti tripesin, klometrepesin, dan pepsida. Baik tripesin maupun kimotripesin memecah molekul protein tadi menjadi polipeptida kecil. Setelah itu pepsida melepas asam-asam amino. Yang C, ini lemak. Jenis-jenis lemak ada 7. Yang pertama, lemak jenuh tunggal. Lemak jenuh tunggal ini memiliki sifat yang baik dan diperlukan untuk mendukung metabolisme dalam tubuh. Bisa didapatkan dari alpukat atau minyak zaitun. Yang kedua, asam lemak omega 3, baik untuk kesehatan otak, meminimalkan resiko Alzheimer serta penyakit jantung terdapat pada ikan salmon dan biji-bijian. Yang ketiga, lemak jenuh. Lemak ini didapatkan dari makanan seperti daging dan keju yang bermanfaat untuk tubuh. Yang keempat, lemak tak jenuh ganda.
Lemak ini baik dikonsumsi karena dapat mengurangi resiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, serta mencegah kolesterol terdapat di kacang kenari. Yang kelima, asam lemak omega 6. Asam ini sumber terbaik dari asam ini adalah minyak bunga matahari dan minyak jagung. Yang keenam, lemak trans merupakan jenis lemak yang biasa menyumbat arteri serta kontribusi untuk merusak kesehatan jantung. Yang ketujuh, lemak trigliserida. Lemak ini sangatlah tidak sehat karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, contoh minyak kelapa. Sumber lemak lemak berasal dari alpukat, keju, coklat, lemak ikan, biji chia, minyak zaitun, minyak kelapa, lemak hewani, es krim, dan mentega. Proses metabolisme lemak pencernaan akan terjadi di dalam usus itu karena usus mengandung enzim lipase. Proses metabolisme lemak, yakni lemak akan keluar dari lambung lalu masuk ke usus dan menimbulkan rangsangan terhadap hormon kolesiteknin. Hormon ini menjadikan kantong empedu berkontraksi dengan mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus 12 jari. Akibat dari minutrio dari zat mikro tersebut, yang pertama, karbohidrat. Jika kita kelebihan karbohidrat, maka diabetes memicu penyakit mengganggu proses metabolisme tubuh. Jika kita kekurangan karbohidrat, maka kerusakan jaringan, kekurangan glukosa dalam darah, marasmus. Protein. Jika kita kelebihan protein, maka obesitas mengganggu metabolisme protein yang berada di hati, dapat mengganggu ginjal. Jika kita kekurangan protein, maka kurangnya pertumbuhan, daya tahan tubuh berkurang, kerusakan pada hati, terkena penyakit koaksagiror dan marasmus. Lemak. Jika kita kelebihan lemak, maka peradangan di dalam arteri bertambah, berat badan, obesitas, dapat menimbulkan kanker, meningkatkan resiko penyakit jantung. Jika kita kekurangan protein, maka menyebabkan depresi, sulit konsentrasi, autis, merasa lelah, daya ingat lemah, dan melemahnya plasenta. Baiklah, sekian penjelasan dari beberapa materi mata kuliah ilmu gizi. Jika ada salah dalam penyampaian ataupun ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.